Halo guys, welcome back with me Yudis in Kita Ceritain. Kali ini saya bakal mengangkat sebuah film yang dirilis tahun 2014 berjudul Ode to My Father. Film ini cukup mengandung bawang dan auto bikin kita mewek. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak dengan ibu serta adiknya yang harus terpisah dengan sang ayah karena sebuah peristiwa saat Perang Korea di tahun 1950-an. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita simak ceritanya. Cerita dimulai dengan pemandangan sepasang kakek dan nenek yang sedang menikmati suasana pagi di rumah mereka. Kakek ini bernama Yeon Duk-soo dan sang nenek bernama Yong-ja. Di masa tuanya mereka hidup sendiri, tapi kadang anak dan cucunya yang cukup banyak datang berkunjung hingga membuat rumah cukup ramai. Suatu hari, cucu-cucunya dititipkan karena anak-anaknya akan pergi ke luar kota. Di situ Yeon Duk-soo memberi kode jika ingin ikut, namun anak-anaknya tidak peka. Dan sang istri Yong-ja berusaha menahan keinginan Yeon Duk-soo. Di masa tuanya, Duk-soo menjalankan toko kelontong yang bernama Kotbun. Ia selalu marah ketika orang properti selalu berusaha membeli tokonya. Duk-soo memiliki alasan mengapa ia tak menjual tokonya. Selain itu, Duk-soo memiliki sifat temperamen. Ia mudah marah jika tidak sesuai dengan pemikirannya. Termasuk, ia sangat mudah mengutarakan yang menurutnya tak sesuai. Banyak orang sekitarnya yang sering terlibat pertengkaran dengan Duk-soo. Satu-satunya yang dapat meredam emosinya adalah cucunya. Saat berjalan dengan sang cucu, Duk-soo tak sengaja disenggol orang lain hingga terjatuh dan melepaskan genggaman sang cucu. Hal itu lantas menarik kenangan masa lalunya. Kenangan itu di bulan Desember tahun 1950, tepatnya di Korea Utara. Ia mengingatkan sang adik Maksun agar tidak nakal karena ini bukan tempat bermain. Mereka tidak pergi untuk bermain dan jangan pernah melepaskan tangan sang kakak, Duk-soo. Ternyata ia dan keluarganya sedang berada di tengah peperangan dan mereka harus meninggalkan desa tersebut karena tentara Cina akan datang menyerang. Duk-soo adalah anak tertua. Ia memiliki 3 adik yang masih kecil, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Hari itu ia bertugas untuk menggendong adik perempuannya Maksun. Pesawat Cina mulai datang, membuat semua orang menjadi panik dan berlarian. Lalu mereka berlari menuju pantai. Namun ayah Duk-soo melihat ke arah lain. Banyak orang yang menggunakan perahu karet untuk sampai lebih dulu ke kapal. Di sini mereka berdesak-desakan berusaha cepat-cepat menyelamatkan diri. Maksun sempat terjatuh hampir tertinggal dan sang ayah sigap membantu. Akhirnya mereka berhasil naik ke dalam kapal. Namun cobaan belum usai. Mereka harus menaiki tangga agar bisa memasuki kapal. Di sini mulai banyak orang berjatuhan dan saling mendorong. Ayah dan ibunya akhirnya berhasil naik ke atas kapal. Sedangkan Duk-soo masih berusaha keras untuk naik sambil menggendong sang adik Maksun. Namun di saat hampir sampai, ada tangan yang menarik Maksun dari bawah dan membuat Duk-soo hanya dapat menyelamatkan baju yang terkoyak dari sang adik. Ia begitu panik karena Maksun tak ada di sampingnya. Ia menangis dan membuat sang ayah menyadarinya. Duk-soo dan sang ayah berusaha melihat ke bawah, namun ia tak menemukan Maksun. Di sini sang ayah berkata akan kembali ke bawah mencari Maksun. Di situ sang ayah menitipkan Duk-soo. Jika ia tak kembali, Duk-soo harus menjadi kepala keluarga. Apapun yang terjadi ia harus mengutamakan keluarga, ungkap sang ayah. Sang ayah memeluk hangat dan turun mencari Maksun. Namun sang ayah tak dapat menemukan anak perempuannya itu. Nahas kapal pun berjalan dan meninggalkan sang ayah. Sang ayah berteriak jika tak masalah ia akan kembali untuk mereka. Disinilah perpisahan antara Duk-soo dan sang ayah. Kapal tersebut membawa 14.000 pengungsi menuju sebuah kota di Korea Selatan. Di situ mereka berusaha mencari bibi mereka, Auntie Kotbun, yaitu adik dari ayahnya. Sekian lama mereka mencari, akhirnya mereka bertemu dengan bibinya.
Mereka memiliki sebuah toko dan hanya tinggal berdua bersama sang suami yang hanya hobi mabuk. Untuk sementara waktu, mereka tinggal di sebuah kamar yang cukup sempit. Di pengungsian, Duksu belajar sambil membawa adiknya yang paling kecil. Di sana, ia berkenalan dengan seorang teman bernama Dalgu yang akhirnya menjadi sahabatnya. Untuk bertahan hidup, Duksu bekerja menyemir sepatu orang-orang. Namun, kadang ia juga harus berkelahi dengan anak lainnya untuk memperebutkan coklat dari tentara Amerika. Karena terlibat dalam perkelahian, Duksu dimarahi oleh sang ibu. Di sini, ia menanyakan apakah sang ibu membenci dirinya. Karena semenjak itu, ibunya tidak pernah membicarakan sang adik Maksun. Karena Duksu, ayah dan adiknya Maksun tidak bisa bersama dengan mereka. Sang ibu hanya berkata jangan mempermasalahkan semua itu, karena itu bukan salahnya. Ia meminta Duksu tetap bekerja karena ia adalah kepala keluarga, sampai ayahnya kembali. Duksu hanya bisa menangis mendengar ucapan sang ibu. Berjalannya waktu, Duksu sudah dewasa di tahun 1963. Ia dikeluarkan dari sekolah karena tak memiliki uang. Ia terpaksa bekerja menjadi buruh di pelabuhan. Sementara itu, Dalgu menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menjadi pekerja tambang di Jerman Barat. Mereka akan bekerja selama 3 tahun. Duksu menolak karena itu sangat jauh. Namun setelah melihat kondisi sang ibu yang semakin tua dan adiknya yang akan masuk ke universitas, tak ada pilihan selain mengambil kesempatan itu. Di sisi lain, sang adik berkata kepada sang ibu, jika ia malu dengan sang kakak yang harus bekerja keras banting tulang untuk dirinya. Ia tak tega melihat kakaknya harus banting tulang bekerja demi dirinya, mendapatkan pendidikan yang layak. Duksu yang mendengar percakapan itu langsung marah. Kau belajar saja, semua butuh waktu. Hal ini tidak pantas dikatakan di depan ibu. Dalam keadaan mabuk, Duksu tetap meminta izin kepada sang ibu untuk segera tidur. Sang ibu hanya dapat menatap sedih melihat nasib anak sulungnya. Tes pekerja tambang pun tiba. Dalgu dan Duksu mengikuti tes tersebut. Tes pertama Dalgu gagal karena ia jarang bekerja keras. Sedangkan Duksu lulus dengan nilai tertinggi karena ia sudah biasa bekerja. Tes selanjutnya, mereka hampir tidak diterima karena tidak memiliki pengalaman. Di sini Duksu meyakinkan bahwa mereka ingin dan bisa bekerja, bahkan ia menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan untuk mereka. Membuat semua orang ikut bernyanyi bersama mereka. Melihat jiwa nasionalis mereka, akhirnya mereka diterima dan berangkat ke Jerman Barat. Mereka mulai berangkat menuju pabrik. Mereka menggunakan peralatan yang sudah disediakan dan menuju area tambang di bawah tanah. Pekerjaan mereka sangat berat. Mereka pun harus bekerja ekstra hati-hati karena kapanpun bahaya selalu mengintai mereka. Di saat makan bersama, sesekali mereka saling menangisi kehidupan mereka yang keras. Namun mereka harus tetap melanjutkan hidup. Duksu pun hanya bisa menangis meratapi kehidupannya. Suatu hari, di saat libur, Duksu yang berjalan-jalan tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada gadis yang sedang menyanyi. Karena tak fokus, ia menabrak meja orang yang sedang berjualan. Gadis itu kaget, namun tak lama mereka akhirnya berkenalan. Ternyata gadis ini bernama Yongja. Ia adalah seorang perawat Korea yang bekerja di sana. Esok harinya, Duksu datang ke asrama Yongja dan membawakan makanan Korea. Di situ, Duksu bertanya mengapa ia menyanyikan lagu sedih saat di taman. Ternyata pekerjaan Yongja juga cukup sulit. Terkadang ia harus membersihkan kotoran orang yang sudah tua, bahkan membersihkan mayat-mayat yang sangat tidak menyenangkan. Tapi di tengah pekerjaan yang seperti itu, ia harus tetap tegar dan tersenyum. Semakin hari, mereka semakin dekat dan sering bersama. Sampai di asrama Yongja, mereka berjabat tangan. Di situ, Duksu kegirangan karena berhasil memegang tangan Yongja lebih lama. Suatu hari, terjadi kebocoran gas di tempat tambang Duksu.
Nahas, api cepat menyebar dan membuat proses evakuasi lebih sulit. Dalgu tertimpa reruntuhan. Duksu sebagai sahabat tidak bisa meninggalkannya. Namun nahas reruntuhan menimpa mereka berdua. Di sisi lain, terjadi kepanikan di rumah sakit. Yongja berusaha mencari Doksu, namun ia tidak menemukannya.